Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube Anton Informasi. Kali ini Anton Informasi masih akan memberikan ataupun membahas seputar WiFi. Kali ini saya akan memberikan tutorial sekaligus informasi, yaitu cara memasang satu buah akses point tenda O35 km yang dihubungkan ke banyak klien sama-sama menggunakan tenda O35 km. Jadi sebelum lanjut, silahkan Anda like, subscribe untuk mendukung channel Anton Informasi ini. Jika sudah subscribe, terima kasih saya ucapkan kepada semua subscriber. Oke, kembali lagi ke pokok bahasan, yaitu cara memasang satu akses point tenda O35 km yang kita bisa hubungkan lebih daripada satu klien dengan sama-sama menggunakan tenda O3 ataupun menggunakan TP-Link JPE 220 ataupun JPE 210. Itulah salah satu kelebihan tenda outdoor, itu akses yang kita operasikan sebagai akses point. Di sini tenda O3 ini bisa melayani klien khusus sama-sama outdoor hingga 11 klien ataupun 10 klien yang berbasis outdoor semua. Nah, bagaimana cara mengoperasikan semua klien-klien tersebut supaya tidak terjadi gangguan antara klien 1, klien 2, dan juga klien 3 dan klien 4. Begitulah seterusnya hingga klien 10 ataupun klien 8. Baik, yang pertama yang perlu Anda perhatikan adalah akses point yang di sini. Ini adalah akses point. Yang perlu Anda perhatikan adalah jika ingin menyetel tenda O3 menjadi akses point adalah IP dari modem penyedia internet yang ini, sumber internet. Di sini sangat perlu sekali supaya IP dari modem tersebut dengan IP yang kita pasang tenda O3 di luar ruangan ini yang kita buat sebagai akses point tidak terjadi interface dengan IP yang berada pada modem utama ini ataupun modem penyedia internet ini. Untuk pengetahuan teman-teman semua, untuk IP default dari tenda 035 km ini adalah 192.168.2.1. Dan apabila sudah kita konfigurasi ataupun kita setting sebagai akses point, maka IP default daripada tenda O3 yang mempunyai ujung 2.1 ini harus diganti ke IP tersendiri. Tapi cara mengganti IP tenda O35 km ini menjadi IP tersendiri perlu Anda mengetahui berapa IP dari modem yang Anda gunakan. Sebagai contoh, seandainya di sini ataupun modem utama ini menggunakan IP 192.168.1.1, berarti untuk tenda O3 5 km yang kita buat sebagai akses point ini harus dirubah ke 192.168.2.1 ataupun 192.168.1.2 ataupun bisa juga menggunakan 1.3 di ujung IP default tenda. Jadi yang IP default 192.168.2.1 ini perlu diganti ke 192.168.1.2 ataupun 192.168.1.3. Nah, itulah cara mengganti IP tenda. Kebetulan cara mengganti IP tenda sudah saya bahas pada video tutorial saya, yaitu cara mengganti IP default tenda.
Kemudian untuk klien ini semuanya ini dioperasikan sebagai klien, yaitu klien 1, klien 2, klien 3, dan klien 4. Dan semua klien-klien yang di sini ini akan menerima sinyal WiFi dari sumber akses point tenda O3 5 km ini. Jadi satu akses point ini akan terhubung ke lebih dari satu ataupun lebih dari 2 klien yang berbasis outdoor, yaitu sama-sama tenda O3 5 km. Dan sudah saya sebutkan dari di awal bahwa tenda O3 ini tenda O3 5 km ini bisa melayani klien hingga 8 buah klien sama-sama tenda O3 5 km. Oke, cara menyeting semua klien ini supaya tidak terjadi interface antara klien 1, klien 2, dan klien 3 ataupun hingga klien 4. Yang perlu Anda perhatikan adalah IP daripada tiap-tiap klien. Sekali lagi, yang perlu Anda perhatikan adalah IP daripada klien. Karena di sini kita membuat jaringan bisa juga dibilang secara point to point. Kalau biasanya point to point hanya melibatkan satu buah akses point dan satu buah klien saja. Tapi di sini tenda O3 bisa melayani satu akses point dan 8 klien ataupun 5 klien ataupun 4 klien. Oke, di sini sebagai contoh saya telah menggambarkan pada Corel Draw berapa ataupun bilangan nominal bilangan IP yang untuk kita mengganti klien yang satu ini. Oke, jika IP daripada akses point tenda O3 5 km ini Anda menggunakan 192.168.1.2. Berarti untuk klien pertama Anda harus membuat IP 192.168.2.10. Ini untuk klien pertama. Kemudian untuk klien kedua, karena di depan sini sudah 10, maka di belakang untuk klien nomor 2 ini berarti untuk IP-nya adalah 2.11. Kemudian untuk klien yang nomor 3 ini, karena di depannya tadi sudah 11, maka di belakang yang untuk klien nomor 3 ini adalah IP ujungnya yaitu 2.12. Sedangkan untuk klien keempat, karena di depannya tadi ini sudah 2.12, maka di belakangnya ini harus 2.13. Begitulah seterusnya hingga 8 buah klien ke belakangnya. Dan cara pemasangan semua klien dengan akses point ini, syarat terpenting adalah harus sama-sama saling berhadapan antara akses point dengan klien 1 maupun dengan klien 2 maupun dengan klien 3 maupun dengan klien 4, begitu juga seterusnya hingga 8 buah klien harus saling sama-sama saling berhadapan antara akses point dan juga klien 1, 2, 3, dan 4. Dan saling perangkat akses point dengan klien 1, 2, 3, dan 4 ini harus sama-sama saling melihat antara akses point bisa melihat klien nomor 1, begitu juga akses pointnya harus bisa melihat klien nomor 2. Akses point juga bisa melihat klien yang nomor 3 dan seterusnya hingga klien nomor 8. Karena di sini nanti jika tidak berhadapan, otomatis kemungkinan besar akan terjadi namanya gangguan atau interface antara akses point dengan klien salah satu klien, sehingga terjadinya
kualitas sinyal WiFi ataupun kualitas sinyal internet tidak stabil. Nah, semua klien ini nantinya setelah dia menerima sinyal WiFi dari akses point tenda O3 5 km ini akan menerima sinyal secara wireless semua, kemudian akan menyalurkan melalui kabel LAN ke tiap-tiap router ataupun ke tiap-tiap masing router untuk disebarkan kembali ke klien-klien yang lain. Nah, demikianlah video tutorial saya kali ini. Jika ada kritikan ataupun pertanyaan, silahkan saja tuliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama. Sampai jumpa pada video tutorial saya selanjutnya. Sampai jumpa lagi.